Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinita Rismayanti dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial praktikum share hosting. Pertama, buka VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah mempunyai Virtual Machine Debian versi 7. Kemudian kita ke setting. Nah, di networknya ini saya menggunakan dua adapter. Adapter yang pertama menggunakan host only adapter untuk permissions modenya allow all. Nah, host only adapter ini akan menghubungkan ke klien. Kemudian untuk adapter kedua saya menggunakan bridge adapter untuk permissions modenya allow all. Adapter kedua ini akan menghubungkan ke sambungan internet. Kemudian kalian OK. Kemudian kalian masuk ke dalam Debian 7 tersebut. Lalu kalian masuk dengan mode root. Nah, kemudian kita akan mengatur interface-nya nano etc network interface. Enter. Nah, di sini saya sudah mengatur IP-nya ETH0 init static, kemudian ETH0.20 static semua. Untuk auto ETH1 adalah DHCP yang menyambung ke internet. Di sini ETH0, ETH0.20, ETH0.21 ini adalah untuk domain nantinya. Kemudian klik Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpannya. Lalu kita restart dengan cara service networking restart. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk menyambungkan laptop dengan WiFi. Soalnya di sini kita terdapat inet DHCP, yang mana kita akan mendapatkan IP dari sumber internet. Kita klik enter. Kita tunggu. Nah, di sini selesai. Kemudian kita akan install yang namanya apt get install bin 9 MySQL server PHP MyAdmin Apache 2. Kemudian klik enter aja. Nah, di sini berhubung saya sudah menginstalnya, maka akan muncul tulisan upgrade install. Kemudian kita akan menginstal lagi yang namanya apt get install bin 9 DNS utils MySQL server PHP MyAdmin Apache. Kita klik enter. Nah, di sini saya sudah menginstalnya lagi, maka hasilnya upgrade install. Kemudian kita akan masuk ke directory bin etc bin. Enter. Lalu kita cek dengan cara ls. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam nano named.conf default zones. Kita enter. Nah, di sini kita ganti. Untuk zone pertama ini adalah domain trinita.net. Untuk direktorinya kita db.trinita. Kemudian untuk zone kedua, trinita2.net. Domain kedua, yaitu untuk filenya db.trinita2. Untuk yang ketiga, yaitu trinita3.net. Kemudian untuk filenya db.trinita3. Nah, untuk yang terakhir ini adalah IP, yaitu 30.168.192.in_addr_arpa untuk filenya db192. Kemudian kita klik Ctrl X kemudian Y untuk menyimpannya. Lalu kita coba untuk lihat, cek. Kemudian kita akan mengcopy db lokal dengan cara cp db lokal menjadi db.trinita. Nah, seperti ini. Seperti sebelumnya, kita telah menambahkan file ini db.trinita, db.trinita2 dan db.trinita3. Maka kita akan mengcopy db lokal ini menjadi db.trinita, db.trinita2 dan db.trinita3. Kita enter.
kemudian kita tambahkan DB Trinita 2, kita tambahkan kembali DB Trinita 3. Kemudian setelah kita mengcopy, kita cek dengan cara ls. Nah, di sini sudah masuk ya untuk DB Trinita, DB.Trinita 2, dan DB.Trinita 3. Kemudian kita masuk ke DB yang pertama, DB Trinita. Kita enter. Nah, di sini untuk localhost-nya kita ganti dengan cara control //, kemudian kita tuliskan localhost, kalian enter, kita ganti dengan trinita.net. Nah, seperti ini. Kemudian klik enter. Ini adalah domain pertama. Kalian klik Y untuk mengganti Y. Nah, setelah itu kita hapus. Kemudian kita Ctrl K, Ctrl U. Kita atur 192.168.30.254. Untuk yang bawah juga sama, 192.168.30.254. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengganti add ini menjadi www. Nah, seperti ini. Kemudian klik X, Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan. Lanjut kita ke DB Trinita 2. Nano DB Trinita 2. Kita enter. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kita Ctrl //, kemudian kita ketikkan localhost, kita ganti menjadi trinita2.net. Seperti ini, kemudian klik enter, kita klik Y. Di sini kita hapus. Kemudian kita atur terlebih dahulu IP-nya yaitu 192.168.30.10. Kita Ctrl K, Ctrl U. www. Kemudian kita save dengan cara Ctrl X. Kita lanjut ke DB Trinita 3. Ctrl / localhost Trinita 3.net. Kemudian enter. Y. Kita hapus. Kemudian kita atur IP-nya 192.168.30.20. Kemudian kita Ctrl K untuk mengcopy, lalu kita ganti add-nya ini menjadi www. Nah, seperti ini. Kemudian klik Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan. Kemudian kita akan mengcopy, kita ls dulu. Kita akan mengcopy DB127 ini ke DB192, yaitu dengan cara cp DB127 DB192 seperti ini. Kemudian klik enter, lalu kita masuk ke directory tersebut, nano DB192, klik enter. Nah, di sini kita ganti dengan cara Ctrl //, kemudian kita ketikkan localhost, lalu ketikkan trinita.net untuk domain pertama. Kemudian klik enter. Ya. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi 254 karena IP dari domain yang pertama yaitu 254.
kita Ctrl K, kemudian kita ganti menjadi 10. Untuk domainnya kita ganti menjadi trinita2.net. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga kita ganti menjadi trinita3. Lalu untuk IP-nya yang terakhir itu adalah 20. Kemudian kita Ctrl X, Y, Enter untuk menyimpannya. Kemudian kita masuk ke resolve dengan cara ketikkan perintah nano etc resolve.conf. Enter. Nah, di sini kita pagar aja. Kemudian kita tambahkan name server 192.168.30.254. Ini kita Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Kemudian kita ganti IP-nya 10, yang terakhir 20. Kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart dengan cara service bin 9 restart untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, maka akan muncul OK. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu, kemudian kita cek nslookup trinita.net. Ini adalah domain yang pertama, kita cek. Nah, di sini tertera bahwa addressnya yang dimiliki adalah 192.168.30.254 untuk name-nya trinita.net. Kemudian untuk servernya 192.168.30.254. Kemudian kita cek pada nslookup trinita2.net. Nah, di sini tertera bahwa addressnya 192.168.30.10. Kemudian kita cek lagi pada domain yang ketiga, trinita3.net. Nah, di sini terlihat addressnya 192.168.30.20. Kemudian kita cek dengan menggunakan www.trinita.net. Nah, di sini namanya www.trinita.net, untuk addressnya 254. Kita cek lagi pada yang kedua, domain yang kedua. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kita cek lagi pada yang ketiga. Nah, di sini juga berhasil. Kita cek dengan IP 192.168.30.254. Enter. Nah, di sini tertera bahwa IP ini adalah trinita.net. Nama domainnya. Kita ganti IP lagi menjadi 10. Nah, tertera trinita2.net. Kemudian kita cek lagi pada 30.20. Nah, tertera trinita3.net. Kita keluar dari direktori bin-nya, kemudian kita masuk pada direktori Apache 2. Nah, setelah itu kita ls, kita cek. Nah, di sini kita masuk pada available dengan cara cd set available. Nah, seperti ini. Kita masuk, enter. Kemudian kita cek dengan ls. Nah, di sini tertera default dan default SSL. Kita copy defaultnya dengan cara default, kemudian kita ganti Trinita. Ini untuk domain yang pertama. Kemudian kita tuliskan kembali. Ini untuk domain yang kedua. Kita tuliskan kembali untuk domain yang ketiga. Seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita masuk ke atau kita lihat dulu aja, kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya untuk Trinita, Trinita 2 dan Trinita 3. Kita masuk pada Nano Trinita. Kita enter. Nah, di sini kita akan mengatur untuk server name-nya
name-nya www.trinita.net server alias trinita.net. Kemudian dokumen rootnya kita ganti menjadi dokumen home trinita.net. Kemudian yang bawah ini kita ganti home trinita.net. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai konfigurasinya, kita Ctrl X kemudian Y, enter. Kita konfigurasi pada Trinita 2, klik enter. Kemudian kita tambahkan server name www.trinita2.net, tab server alias trinita2.net. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi yang dokumen root ini, kita tujukan pada home trinita2.net seperti ini. Kemudian kita tujukan direktorinya pada home trinita2.net seperti ini. Untuk konfigurasi domain yang kedua, kita save dengan cara Ctrl X Y enter. Kita masuk pada domain ketiga, kita atur terlebih dahulu server name www.trinita3.com, kemudian tab server alias trinita3.com. Kemudian untuk dokumen rootnya kita ganti home trinita3.net. Kemudian untuk direktorinya kita tujukan pada home trinita3.net seperti ini. Jika sudah selesai, kita save lagi dengan cara Ctrl X Y enter. Kemudian kita akan mendisablekan directory default ini. Kita disable dengan cara A2 decide default seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini sudah selesai untuk mendisable directory default. Kemudian kita aktifkan untuk directory 1, Trinita 1, Trinita 2, dan Trinita 3 dengan cara ketikkan komen A2 inside Trinita, kemudian enter. Kita enablekan lagi untuk domain kedua, enter. Kemudian kita ganti menjadi 3, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan direktori dengan cara mkdir home trinita.net. Ini adalah direktori trinita.net. Klik enter. Kemudian kita buat direktori kembali untuk domain kedua. Nah, klik enter. Maaf, nge-lag.
3. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita sudah dapat menambahkan direktorinya. Kemudian kita coba kemudian kita masuk ke dalam CD home. Kita enter aja kita clear aja. Kemudian kita masuk ke CD home trinita.net seperti ini. Kemudian kita ketikkan nano index.html. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini saya sudah mengatur untuk yang pertama ini adalah body, yang dimana ini adalah judul dari webnya. Kemudian yang kedua ini adalah domainnya. Kemudian untuk yang ketiga ini database yang menuju ke PHP admin. Kemudian untuk yang keempat ini adalah sebagai contoh kita menghubungkan ke webmin atau PHP. Untuk yang ketiga keempat ini adalah domain kedua dan domain ketiga. Ini adalah sublink nantinya. Kemudian kalau sudah kita konfigurasi, kita save dengan cara Ctrl X kemudian Y. Lalu kita masuk ke dalam CD home trinita2.net. Kemudian enter. Lalu kita masuk pada nano index.html. Atau kita bisa lihat dengan ls dulu. Nah, di sini kita masuk konfigurasinya nano index.html. Nah, di sini saya sudah mengeditnya bahwa untuk bodinya sama seperti yang sebelumnya. Untuk body ini adalah judulnya, kedua ini adalah domain kedua, kemudian untuk yang ketiga ini adalah database yang menuju ke phpMyAdmin, yang keempat ini adalah sebagai contoh kita dapat menghubungkan ke webmin atau EHCP, kemudian yang kelima dan keenam ini adalah nantinya kita buat sublink untuk masuk ke dalam domain ini. Kemudian kalau sudah kita Ctrl X kemudian Y, masuk ke direktori home trinita3.net. Kemudian kita masuk ke nano index.html. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, terdapat judul, kemudian domain, kemudian database yang menuju PHP admin, lalu kita dapat menghubungkan ke webmin atau EHCP, kemudian sublink dari domain-domain. Kemudian kalau sudah kita Ctrl X, Y, nah, Ctrl X, Y, kemudian kita ke kontrol panel, ke network and internet, kemudian ke network and sharing center, lanjut ke change adapter setting, ke virtual box host only, kemudian ke properties, kemudian ke internet protocol version 4. Nah, di sini kita atur IP-nya secara statik atau manual, yang dimana IP address yang saya gunakan pada Windows asli yaitu 192.168.30.1. Kemudian untuk default gateway dan DNS servernya ini, saya menggunakan IP server domain yang pertama. Kemudian kita klik OK. Kita keluar. Kemudian kita masuk ke Chrome.
Kemudian kita tuliskan domain yang pertama yaitu trinita.net. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul tampilan yang sudah kita edit sebelumnya di Debian 7. Terdapat database, panel hosting, dan sublink dari web 2 dan web ketiga. Kemudian kita coba masuk ke dalam web kedua. Dan ini sudah berhasil. Kita masuk lagi ke sublink web ketiga dan juga sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke web yang kedua atau domain yang kedua. Klik database. Maka di sini akan muncul phpMyAdmin. Di sini untuk username ini kalian tuliskan root, passwordnya terserah kalian yang kalian gunakan pada Debian 7. Kemudian klik enter atau klik go. Nah, di sini sudah masuk dalam phpMyAdmin. Kemudian pilih privilege atau hak akses. Nah, di sini kita akan menambahkan user dengan cara add a new user. Kemudian untuk username kita tambahkan Trinita 3 untuk user yang ketiga. Kemudian untuk passwordnya saya buat 3 aja. Retype-nya ini tuliskan kembali passwordnya. Kemudian create new user. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan user yang ketiga ini. Kemudian kita tambahkan kembali untuk user yang kedua dengan cara add a new user. Kemudian username ini kita tuliskan atau kita kasih nama Trinita 2. Untuk passwordnya saya beri 2 aja. Retype-nya 2. Kemudian klik create a new user. Nah, di sini sudah terdapat 2 user yaitu Trinita 2 dan Trinita 3. Sekarang kita tambahkan kembali untuk user yang pertama. Maaf, itu salah. Kita tuliskan Trinita. Untuk passwordnya 1 dan retype-nya 1. Nah, di sini user ini yang nantinya akan digunakan untuk masuk ke dalam phpMyAdmin. Jadi untuk masuk ke dalam phpMyAdmin ini tidak melalui root lagi. Kita menggunakan user ini. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan 3 user. Kemudian kita cek ke trinita.net/phpMyAdmin. Enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam phpMyAdmin-nya. Kemudian kita tuliskan username yang Trinita yang ke-1, untuk passwordnya 1. Kemudian klik enter atau klik go. Nah, di sini sudah bisa masuk ya ke dalam user pertama. Kemudian kita coba lagi untuk user yang kedua dengan cara trinita2.net/phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita masuk juga sebagai user yaitu Trinita 2. Untuk passwordnya 2. Kemudian klik enter pada keyboard. Nah, di sini sudah masuk pada user kedua. Kita sudah berhasil. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.